Di video ini, saya akan mempresentasikan proposal proyek metabolimik saya yang berjudul Identifikasi 1-deoksidesilulose 5-fosfat reduktoisomerase atau DXR pada jalur non-mevalonat biosintesis isoprenoid pada Yarrowia lipolytica. Ragi Yarrowia lipolytica merupakan organisme model industrial untuk produksi bahan kimia berbasis hidrokarbon. Ragi ini dapat memanfaatkan berbagai substrat sumber karbon seperti lipid, parafin, minyak, asetat, gliserol, dan lainnya untuk memproduksi oleochemicals yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu kelompok oleochemical tersebut adalah derivat isoprenoid. Derivat isoprenoid memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan manusia. Ada yang digunakan sebagai obat, hormon tumbuhan, pewarna dan perisai makanan, bahan bakar, dan berbagai zat kimia industri lainnya. Oleh karena itu, studi biosintesis prekursor isoprenoid pada Y. lipolytica menjadi penting, terutama dalam bidang industri. Terdapat dua jalur biosintesis isoprenoid, yaitu jalur methyl erythroyl fosfat atau MEP dan jalur mevalonat atau MVA. Jalur MEP biasanya ditemukan pada bakteri, alga hijau, dan plastida tumbuhan, sedangkan jalur MVA ditemukan pada hewan, jamur, tumbuhan, dan archaea. Pada ragi lipolytica dan ragi lainnya, diketahui hanya menggunakan jalur MVA. Tetapi, pada penelitian terbaru oleh Disuk dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2021, menemukan adanya keberadaan jalur MEP pada Y. lipolytica ketika ditumbuhkan pada kondisi limitasi nitrogen. Ini menjadi penemuan yang signifikan selain karena ditemukannya jalur baru, juga karena kondisi limitasi nitrogen digunakan untuk menginduksi akumulasi produk lipid pada Y. lipolytica. Sekarang mari kita kenal lebih dekat dengan jalur MEP klasik. Jalur MEP menggunakan G3P dan piruvat sebagai substrat yang oleh enzim DXX dikatalisis menjadi DXP dan melepaskan karbon dioksida. DXP kemudian dikatalisis menjadi MEP oleh enzim DXR dan selanjutnya oleh enzim ISP-DEFG, H, dan S melalui serangkaian reaksi kimia diubah menjadi isopren. Pada penelitian Disok dan kawan-kawan mengindikasikan keberadaan enzim DXR yang mengkatalisis konversi DXP menjadi MEP. Mereka melakukan eksperimen dengan menambahkan fosmikomisin, suatu inhibitor enzim DXR, pada ragi lipolytica yang ditumbuhkan pada limitasi nitrogen dan menemukan bahwa ragi tersebut kehilangan kemampuan untuk menghasilkan MEP yang ditemukan sebelumnya. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah belum ada sama sekali gen pathway MEP yang teridentifikasi pada Y. lipolytica dan faktanya lebih dari setengah gen lipolytica masih belum teranotasi walaupun merupakan organisme model yang penting dalam industri. Dengan melakukan identifikasi gen MEP pathway pada Y. lipolytica, diharapkan akan membuka jalan dan kesempatan baru dalam pengembangan Y. lipolytica dalam aplikasi produksi derivat isoprenoid. Berhubungan dengan hal tersebut, proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen DXR yang terlibat dalam jalur MEP Y. lipolytica menggunakan pendekatan bioinformatik, metabolomik, dan transkriptomik. Tujuan percobaan hanya terbatas pada gen DXR, walaupun ada gen lain seperti DXS dan ISP, karena untuk membatasi lingkup percobaan. Selain itu, DXR merupakan enzim yang spesifik untuk jalur MEP, sehingga merupakan enzim yang baik untuk mempelajari jalur MEP. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian pada proyek ini yang terdiri dari 3 subpenelitian untuk mengkompilasi kandidat gen DXR secara in silico dan transkriptomics, dan terakhir dilakukan eksperimen mutan delesi. Pertama adalah studi in silico dengan tools bioinformatics. Studi ini secara sederhana melibatkan konstruksi database gen DXR dan NCBI. Kemudian dilakukan homology search kepada genom Y. lipolytica dan terakhir dilakukan screening untuk memperoleh kandidat gen DXR. Kemudian yang kedua adalah analisis transkriptomics.
Kandidat gen DXR juga bisa diperoleh dari studi transkriptomik yang membandingkan data sekuens RNA apa saja yang ada pada saat kondisi limitasi nitrogen dengan kondisi normal atau lainnya. Sekuens RNA yang secara signifikan meningkat ketika limitasi nitrogen kemungkinan mengandung gen yang terlibat dalam jalur MFP, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada Y. lipolytica, jalur MFP muncul pada kondisi limitasi nitrogen. Data sekuens RNA kemudian diolah dengan tools bioinformatics yaitu homology search terhadap database gen DXR dari NCBI dan screening untuk memperoleh kandidat gen DXR. Kemudian, semua kandidat gen yang terkompilasi digunakan sebagai target delesi gen pada Y. lipolytica. Mutan-mutan yang terbentuk dan viabel kemudian ditumbuhkan pada kondisi limitasi nitrogen dan dilakukan analisis liquid chromatografi untuk MFP. Untuk studi in silico dan analisis data transkriptomics sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh kelompok peneliti Tisuk dan Kerkhoven. Data list kandidat gen DXR dapat diakses pada Supplementary Information di jurnal penelitian Tisuk dan kawan-kawan. Pada proyek ini, metode pembuatan mutan delesi adalah dengan menggunakan disruption cassette. Disruption cassette adalah DNA linear yang mengandung gen ekspresi biosintesis leucin yang diapit oleh lengan yang homolog dengan target delesi. Ketika disruption cassette berhasil ditransformasi ke dalam sel, maka selanjutnya akan terjadi rekombinasi homolog dengan DNA genom pada daerah yang homolog seperti yang terlihat pada gambar. Sehingga pada akhirnya, gen pada genom akan digantikan dengan gen biosintesis leucin. Di sini, gen leucin bertindak sebagai marker seleksi. Dan akhirnya, delesi gen pun terjadi. Pada percobaan ini, galur ragi yang digunakan adalah Yarovia lipolytica PO1D mutan K2U70. Karakteristik utama dari galur ini adalah tidak memiliki gen biosintesis leucin, sehingga gen leucin bisa digunakan sebagai marker seleksi keberhasilan transformasi atau delesi gen. Selain itu, galur ini juga tidak memiliki gen Ku70 yang merupakan enzim jalur mekanisme perbaikan DNA non-homologous end joining atau NHEJ. Dan diketahui mutan ini memiliki efisiensi rekombinasi homolog yang lebih tinggi, sehingga cocok digunakan untuk pembuatan mutan delesi dengan disruption cassette. Berikut adalah gambaran umum prosedur percobaan yang dilakukan. Dimulai dengan pembuatan mutan menggunakan disruption cassette. Kemudian, pelakuan limitasi nitrogen dengan menumbuhkan sel pada medium tanpa sumber nitrogen inorganik. Selain itu, ditumbuhkan juga pada kondisi normal sebagai kontrol. Sel kemudian dijadikan sampel untuk ekstraksi metabolit polar dengan perlakuan nitrogen cair untuk quenching metabolisme dan ekstraksi dengan solvent methanol water chloroform. Ekstrak kemudian dianalisis dengan LC-MS untuk spesifik pada metabolit MFP. Data yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah kromatogram hasil analisis LC-MS untuk setiap sel mutan dan sel wild type yang ditumbuhkan pada kondisi limitasi nitrogen dan normal, serta standar urutan MFP untuk kuantifikasi jika diperlukan. Dari data tersebut bisa diinterpretasi, yaitu peak MLP tidak akan teramati pada mutan delesi gen DXR atau gen upstream jalur MLP pada kondisi limitasi nitrogen. Dan yang kedua, peak MLP akan lebih tinggi pada mutan delesi gen downstream jalur MLP pada kondisi limitasi nitrogen. Dengan begitu, kita bisa menentukan kandidat gen DXR mana yang terlibat dalam jalur MLP dan yang merupakan gen DXR itu sendiri. Berikut adalah estimasi kasar biaya eksperimen pada proyek ini, yaitu sekitar 56 juta. Estimasi ini adalah untuk percobaan pada 10 gen kandidat. Sebagai penutup, pada penelitian ini diharapkan dapat berhasil diidentifikasi gen DXR Y. lipolytica sebagai langkah awal dalam anotasi gen yang terlibat dalam pathway MLP pada Y. lipolytica. Dan kedepannya,
Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan dan kesempatan baru dalam rekayasa metabolik lipolitika untuk berbagai aplikasi industri. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Daftar pustaka tertera pada deskripsi video di bawah.